ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimakumullah. Marilah kita sebelum membicarakan isi diktat yang ke-10 ini bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allah, kalau pada diktat yang ke-7 saya terangkan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, dan telah jelas bagi kita semua betapa manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, maka dalam diktat ini saya sengaja sebutkan manusia-manusia yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya sudah jelas ada perbedaan besar antara manusia yang dicintai oleh Allah dan manusia yang dibenci oleh Allah. Sebutan benci, kutuk, laknat dan sebagainya buat orang yang mengerti Allah, orang yang bermakrifat pada Allah, sebutan benci saja, sebutan apalagi kutuan terhadap orang lain saja menyebabkan dia ngeri, takut, apalagi kepada dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang menyebabkan saya keluar ubannya ini adalah turunnya surat Hud dan surat-surat yang merupakan rentetan dari surat Hud itu. Sebab di situ ada sebut-sebutan ala bu'dan li Thamud, ala bu'dan li Madyana kama ba'idat Thamud. Disebut jauhlah mereka itu dari rahmatku, mereka terkutuk karena berbuat ini dan itu. Sebut-sebutan demikian saja menyebabkan Rasulullah SAW gemetar dan takut. Katanya sampai menyebabkan ubannya keluar. Jadi buat orang yang bermakrifat, kutuan Allah ini adalah suatu yang dahsyat, yang betul-betul mengerikan, menyebabkan dia tidak bisa tidur karena khawatir dan takutnya. Jadi kalau kita nanti merasa ada salah satu daripada sifat-sifat yang termasukkan dalam manusia yang tidak dicintai oleh Allah, harus kita segera jauhi, harus kita segera berusaha sampai sifat itu hilang daripada kita, dan tidak boleh tunggu lama. Mulai besok kita sudah beres daripada sifat-sifat yang ada di sini, atau niat untuk menyudahi sikap dan sifat yang ada pada kita di antara sifat-sifat selusin manusia yang dibenci oleh Allah ini. Saudara-saudara, jangankan masalah Allah, di antara kita saja sama manusia, kalau ada orang mengatakan kamu dibenci oleh Pak Bupati, rasanya itu tidak senang. Kenapa kok saya tidak disayangi oleh Pak Bupati? Kalau dikatakan kamu dibenci oleh Pak Gubernur, lebih lagi tidak senang. Kenapa Pak Gubernur tidak sayang kepada saya?
Kalau ada orang bilang kamu dibenci oleh Bapak Presiden, lebih dia takut akibat kebencian itu. Padahal sesungguhnya dibandingkan dengan kebencian Allah, itu semua tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bukan tandingan, bukan bandingan. Karena itu saya minta perhatian saudara-saudara, khusus diri saya sendiri. Mari kita sama-sama betul-betul memerhatikan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sengaja saya tidak sebut seluruh rentetan ayatnya sebab mungkin panjang. Jadi saya ambil yang penting saja, saya sebut suratnya. Nanti saudara bisa perhatikan di rumah, mencari buku-buku tafsir yang lebih luas daripada itu. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang kafir. Kafir itu dibagi banyak bagian. Yang jelas adalah kafir agama. Allah mengutus orang rasul terakhir membawa konsep yang terhebat dan terbesar, membawa segala yang diperlukan oleh kita, lalu kita tidak mengakui dia sebagai nabi, tidak percaya dia sebagai nabi. Ini namanya kafir. Tidak mengimankan apa yang diperintahkan oleh agama yang dibawa oleh nabi itu. Maka kita atau manusia itu digolongkan kafir. Dan kafir ini dibenci oleh Allah. Kita sudah bisa membayangkan konsekuensi dari kebencian Allah terhadap seorang makhluk yang dhaif ini. Betapa akibat-akibatnya. Ada pula kafir nikmat. Di bawah lagi, yakni lebih rendah lagi sedikit. Tidak seberat yang pertama. Kafir nikmat diberi oleh Allah nikmat. Dia tidak merasa berkewajiban memelihara nikmat ini dengan mempergunakannya di tempat-tempat atau untuk sesuatu yang diridhai oleh pemberi nikmat. Jadi mengabaikan arti nikmat Allah. Diberinya nikmat mata yang terang, dipakainya nonton bioskop. Diberinya kekuatan badan, dipakainya untuk maksiat. Dan begitu seterusnya. Diberinya harta, dihambur-hamburkan, tidak ketentuan arah. Kaum muslimin yang miskin tidak bermanfaat, tidak dapat apa-apa dari hartanya. Ini namanya kafir nikmat. Dan akibatnya sudah disebut dalam Al-Quran. Kalau kamu syukur, kami tambahi. Kalau kamu kafir, kami cabut. Artinya kami punya siksaan besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siksaan kami besar. Kamu tahu nanti bagaimana siksaan kami. Sebentar saja sekrup kesehatanmu dirubah menjadi sakit, dan sakit keras. Lantas kamu dapat tidak tahu siapa yang kamu mesti pegang. Kamu nyasar-nyasar sampai pergi kepada dukun. Kamu sudah natap-natap. Itu akibat. Itu namanya akibat dari kafir nikmat. Dan kafir nikmat kalau mendapat siksa bisa menyebabkan dia kafir betul atau syirik betul. Jadi betul-betul ini manusia yang tadinya kelihatan kafir nikmat bisa koprol ke jahanam, wa bi'sal masir. Jadi karenanya sifat kafir itu sudah tidak disukai oleh Allah dengan segala urat katanya dan istiqaqnya. Dari kafara yakfuru itu jangan dihadapkan kepada Allah. Jangan kita bermain dengan Allah pakai kafir. Jangan kita menghadapi Allah dengan sikap kafir. Itu jelas. Ayat 32 Al-Imran. Yang kedua, wallahu la yuhibbul zalimin. Zalim. Asal kata zalama yazlimu itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Banyak kita mempunyai sikap begini. Sesuatu bukan pada tempatnya kita letakkan, itu zalim. Tetapi zalim itu juga terbagi atas beberapa tingkatan. Ada zalim, dia penguasa, dia zalim. Itu paling berat. Sebab rintisan Allah kepada seorang sampai dia bisa naik di satu takhta, sampai dia berkuasa, itu sebenarnya Allah yang menempatkan dia di kursi itu. Kalau dia gunakan kursi itu untuk menyedot kekayaan rakyat, untuk menzalimi rakyat, untuk memukul rakyat tanpa salah, rakyat lemah, ini zalim tidak lama. Siapa saja tanpa pandang bulu, apa dia bangsa Arab, apa dia bangsa Indonesia, apa dia bangsa Cina, apa dia Turki, kalau diberi oleh Allah suatu kekuasaan, dibukakan oleh Allah pintu kekuasaan yang sementara dan kecil dan tidak ada artinya ini, lalu dia zalim, tidak tahu menempatkan diri, tidak lama orang. Karena itu dalam Al-Quran disebut oleh Allah cerita-cerita dari kaum yang zalim. Lihat Fir'aun, lihat fulan, lihat fulan, lihat kaum 'Ad, lihat kaum Tsamud, lihat kaum Saleh. Semua itu ditumpas oleh Allah SWT. Lalu kemana mereka itu? Kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk diperhitungkan. Jadi sudah ditumpas di dunia, akan diperhitungkan lagi di akhirat. Itu sebabnya Nabi SAW waktu salah satu orang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, mbok saya ini angkatan jadi wali kota di situ." Oh, jangan. Jangan sekali-kali kamu minta itu. Kami membiasakan umat kami tidak memberi sesuatu kepada yang meminta-minta untuk dikuasakan. Sebab kalau kamu minta berkuasa, lalu kami beri kekuasaan, kamu tidak akan kuat. Orang yang minta itu mesti ada udang di balik batu. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, teman akrabnya Abu Musa Al-Asy'ari. Waktu Abu Musa ikut berkuasa pada salah satu pemerintahan, kelihatan oleh Abu Dzar, Abu Musa sudah tidak seperti dulu. Mulai, padahal Abu Musa sahabat, wara, takwa, cukup. Ketemu lagi oleh Abu Dzar. Abu Dzar mulai mau dirangkul. Kata Abu Dzar, "Tolong, jangan merangkul saya seperti biasa. Kamu sudah berlainan dengan saya. Kita punya persahabatan dulu, sudah mesti berkurang." Loh, Abu Dzar, ingatlah, aku Abu Musa, temanmu. Dulu, teman. Tapi setelah engkau berkuasa. Apa sebab? Sebab sahabat itu tidak mudah sirik-sirian dengan sahabat. Tapi karena kelihatan, mulai, belum sampai zalim, mulai saja sedikit berasa seperti setir itu tidak enak gitu. Abu Dzar sudah tidak mau rangkul-rangkulan seperti biasa. Dikhawatirkan dia terjerumus di kalangan zalim. Jangankan berkuasa yang besar-besar, qadhi saja. Rasulullah SAW sudah siang-siang mencanangkan, qadhi itu 3, yang 2 di neraka, yang 1 masuk surga. Jadi kira-kira 75% dari kalangan qadhi ini jahanam tempatnya. Yang bilang begini Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW Mi'raj, mungkin diperlihatkan ini golongan ini yang neraka ini qadhi. Bisa saja. Sebab qadhi itu tidak semuanya kuat. Makanya berapa ulama dan ahli tasawuf dipaksa tolong jadi qadhi. Maaf. Sekarang malah orang mencari, lebih dia giat mencari, efeknya kalau dia sudah jadi tidak betul. Emma dia zalim kepada dirinya dengan menempatkan kekuasaan itu di tempat yang salah, atau dengan kata yang lain mensalahgunakan kekuasaan, atau dia menzalimi orang lain. Dua-dua tidak baik.
Innallaha la yuhibbu wallahu la yuhibbu zalimin. Dan bukan satu dua ayat ini dalam Al-Quran, banyak tunggalnya. Ini surat Al-Imran 57. Kemudian yang tiga, ayat yang ketiga dengan yang keempat ini satu rentetan. Nah, yang ke-10, yang ketiga dengan yang ke-10 adalah dalam dua ayat yang berrentetan. Ayat-ayatnya itu berbunyi begini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun ini sebetulnya misanannya Musa sendiri. Min qaumi Musa, dari kaum Bani Israel. Malah sebagian ahli tafsir mengatakan ini misanan, sepupunya Nabi Allah Musa. Jadi sama Harun juga. Musa diberi nubuah dan Harun diberi mazbah dan kurban di tangan Harun. Mulai Qarun merasa dengki. Lah saya ini dapat apa? Musa nabi, Harun mazbah dan kurban. Saya ini dapat apa? Itu unek-unek lama di hatinya Qarun. Tetapi Allah mencoba dia. Ya sudah jelas bahwa Allah berhak mencoba hamba-hambanya, menguji. Seperti mana kita yang mengurus sekolah atau madrasah berhak menguji kita punya murid-murid. Ini hambanya diuji, dikasih kekayaan. Mulai Qarun diuji. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kami bukakan kepada dia hasil-hasil yang di bawah tanah, emas-emasan, itu sampai kunci-kunci yang dipakai untuk mengunci lemari-lemari besinya si Qarun sampai tidak bisa diangkat oleh berapa orang, bukan satu orang. Osbah itu kira-kira 9-10 orang, tidak kuat ngangkat kunci-kuncinya si Qarun. Saking banyaknya lemari-lemari besi dan macam-macam, saking banyaknya harta benda. Ini ujian. Tadi dia minta sesuatu kedudukan rohani, nubuah. Jangan terlalu besar kamu, tidak kuat. Ini saja, dunia ini saja. Dapat dunia. Dia mulai merasa dongkak. Kata kaumnya, konco-konconya, teman-temannya yang baik, ya Qarun, kau jangan suka, jangan senang-senang, jangan lupa daratan, jangan jingkrak-jingkrak kesenangan. Allah itu sebetulnya tidak senang pada orang yang kalau dapat sesuatu dia senang-senang gitu saja, tapi tidak meletakkan nikmat ini pada tempatnya. Allah tidak senang melihat. Allah tidak senang melihat hambanya girang toh. Harus dia melihat hamba ini tahu kewajibannya. Dinasihati oleh kaum. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Cobalah kekayaanmu ini gunakan untuk mencari keuntungan nanti di akhirat. Ini nanti akan kau tinggal. Sudah pasti, cari kesempatan, rebutlah kesempatan ini, dunia besar ini di tanganmu. Harta banyak ini masih di tanganmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kau juga jangan lupa kesenanganmu di dunia, makanmu, minummu yang enak, pakaianmu yang bagus. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kau mencari durjana dan kerusuhan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tapi Qarun menutup telinganya. Ini nasihat-nasihat yang baik ini tadi tidak didengar oleh Qarun. Malah dia bilang, saya ini kan dapat ini semua kan karena kepintaranmu dan karena kekuatanku sendiri. Qala innama utituhu ala ilm. Orang sudah ngeri.
Waktu Qarun mengatakan saya dapatkan ini dengan saya punya kepintaran, saya yang cari ini. Memang sekarang pun juga banyak, jangan tunggu riwayat Qarun. Manusia-manusia yang sering kita dengar dia bangga itu, aku saat menewai pengalamanku sih. Aku pengalamanku, makanya aku oleh samin. Aku sih golek kepintaranku. Ini saya sekolah ekonomi, ini saya dapat kaya. Itu banyak orang merasa begitu. Banyak orang mengatakan, wah dia sudah Bachelor of Science, Bachelor of Economy, doktor dalam ekonomi. Wah dia sudah pasti suki. Lalu kalau mendapat harta, dia kira dari kepintarannya ini. Padahal orang yang tidak tahu baca pun juga bisa kaya. Tapi karena orang itu kadang-kadang keblinger, lupa. Termasuk ini riwayatnya manusia pertama yang diriwayatkan oleh Allah dalam Al-Quran yang lupa dan diberinya kekayaan yang besar. Tidak lama dia dengan hartanya dimasukkan oleh Allah dalam bumi, dipendam hidup-hidup. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Setelah kami balik ke rumahnya, ya mungkin satu gempa bumi misalnya, kekuatan Allah. Siapa yang bisa membayangkan kekuatan Allah kalau sudah mengatakan kun? Siapa bisa tolak itu? Mungkin diadakan gempa sampai ini terbuka ini bumi, dia masuk satu rumahnya ditutup. Sama hartanya, sama kunci-kuncinya, sama lemari-lemari besinya lenyap ditelan oleh sejarah. Tidak ada satu pun dari teman-temannya itu bisa membantu dia. Contoh manusia yang dikatakan yuhibbul mufsidin, ini suka fasad, dan juga yuhibbul farah, yafrah, dia kira, lupa dia. Dan ini pemberian bukan karena bukan harta saja. Juga kalau dia dapat istri yang cantik, girang, lupa. La tafrah, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Jangan cuma girang saja, tetapi pakailah girangmu dalam taat. Tahukah kita bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita, kalau dia merasa senang apa-apa, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Ya Allah, kesenanganku ini jadikan dalam rangka saya bekerja taat untuk. Kesenanganku ini jadikanlah suatu wujud taat kepadamu. Dan jadikan gembiraku ini untuk meridhakan engkau. Jadi dia tidak lupa. Itu maksud dari sesuatu yang diberi, yang menyenangkan orang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sebenarnya Allah membenci orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam segala hal. Menyerang hak orang lain. Melampaui batas. Dia mempunyai pekerjaan. Pekerjaan ini menyebabkan kaum muslimin susah karena pekerjaannya. Atau dia berasa mengganggu ketenangan orang lain dengan pekerjaannya. Banyak terjadi. Di salah satu tempat di Gresik, itu salah satu pabrik mengeluarkan asap menyebabkan orang-orang hampir sesak napas. Itu gas beracun. Sana menggali sesuatu kepentingan untuk masyarakat, tapi masyarakat longnya bisa disakiti. Ini i'tida. Ini satu contoh daripada i'tida. Jadi i'tida itu bukan saja memukul orang tanpa salah, merampas hak orang, tapi juga menyebabkan orang itu terkena sesuatu penyakit atau musibah atau kesusahan karena dia punya perbuatan. Ini namanya mu'tadin. Allahu la yuhibbul mu'tadin. Saya misalnya bakar sampah, tetangga saya kelagepan dari kukusnya atau
asapnya sampai. Itu namanya i'tidal. I'tidal ala huquqil jiran. Saya piara kambing, kambing saya masuk keluar rumahnya tetangga-tetangga saya, atau ngotori jalannya kaum muslimin. Itu juga i'tidal, secara tidak langsung. Ayam tidak saya kurung, merusak atau mengotori rumah tangga orang lain, itu juga i'tidal. Ini mesti dijaga. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang kelima, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Ini ayat asalnya turun pada seorang bernama Tu'mah ibn Abi Ubairah. Dia mencuri baju besi yang dipakai buat perang. Dir namanya bahasa Arab. Baju buat tampeng. Itu dicuri, kepunyaan aminya. Kemudian dilemparkan tuduhan ini kepada orang lain. Terjadilah kekacauan. Ini namanya khianat dan athim. Khianat dan menyebabkan pula kekacauan. Ini bisa dikiaskan pada tiap koruptor yang dia mencuri tetapi menuding orang lain, sehingga orang-orang melihat sana, tidak melihat sini. Jadi kalau orang yang mengatakan, oh itu yang mencuri, semua saudara-saudara melihat sana, padahal yang mencuri itu di sini. Itu namanya khawan athim. Sudah khianat, menyebabkan kekacauan lagi di kalangan umat. Dan aku khianat. Dalam bahasa asing mengatakan thief, cry thief. Maling, neriakkan maling. Jadi orang sudah copet, tapi dia bilang copet, copet, tapi yang copet itu ini. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Tukang khianat, tapi juga pelaku dosa. Dosa apa? Dosa bohong, dosa fitnah. Dosa yang mengacaukan umat Islam. Ya. Ayat yang lain, yaitu nomor 6, innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai, Allah membenci orang-orang yang khianat. Khianat ini juga tingkatnya korupsi, maling, curi, menipu, itu khianat. Misalnya, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Al-Baihaqi meriwayatkan, dia bilang tiga masalah, dalam 3 masalah harus kita jujur walaupun terhadap orang kafir. Jadi dalam 3 masalah ini, kafir dan muslim sama, mempunyai hak untuk mendapat kejujuran dari orang yang dihadapi. Pertama, man 'ahadtahu fawaffi bi'ahdihi, musliman kana au kafiran. Yang sudah kau adakan perjanjian dengan dia. Misalnya saya mengadakan kontrak dengan orang kafir. Saya tidak diizinkan oleh Allah untuk mengkhianati kontrak ini. Harus saya selesaikan. Kalau saya kontrakkan rumah saya kepada orang kafir sampai 5 tahun, maka saya mesti sabar sampai menunggu 5 tahun habis. Tidak boleh karena dia kafir saya cari jalan untuk lolos daripada 5 tahun. Duitnya sudah saya terima. Tidak boleh. 1. Kedua, wa man kanat bainaka wa bainahu rahimun fasilha, musliman kana au kafir. Kalau ada di antara kamu dengan seorang hubungan rahim, keluarga, itu eratkanlah hubungan walaupun dia kafir. Apalagi muslim. Jadi kalau seorang muslim mempunyai saudara tapi kafir atau PKI, itu tidak boleh diputuskan kekeluargaannya. Kafir sudah jelas, tidak boleh diputuskan kekeluargaannya. Apalagi saudaranya ini muslim. Ini sekarang kita sedang menghadapi beberapa masalah di mana muslim siwa-siwaan dengan muslim. Saudaranya rahim, satu keluarga,
kacau balau. Ini lebih berat lagi. Sebab Rasulullah SAW dalam hadis Islam, ibunya masih kafir, harus berlaku baik pada ibu. Perintah-perintah ibunya ditaati, kecuali dalam memerintah dia masuk kafir kembali. Cuma itu tok saja. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan kau taat, tetapi hubungan baik harus dilaksanakan. Kedua orang tua itu rahim. Itu pokoknya rahim itu ibu bapak. Kemudian saudara sekandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara misan. Terus begitulah. Itu namanya rahim. Walaupun kafir, jangan sampai kamu khianati. Harus kamu tetap berbuat baik. Wa man i'tamanaka 'ala amanatin fa'addiha musliman kana aw kafiran. Barang siapa menitipkan kepadamu sesuatu amanat, itu mesti kamu jujur mengembalikan kembali amanat itu kalau diminta. Apakah dia orang kafir, apakah orang mukmin? Sama. Jadi dalam tiga masalah ini menurut Rasulullah SAW, Muslim dan kafirnya sama. Tidak ada diskriminasi. Saya pernah mendengar satu cerita bahwa seorang Muslim dititipi oleh seorang Tionghoa, temannya waktu ngungsi, waktu masa Jepang, dititipi harta kekayaan besar. Tetapi setelah aman semua, datang dengan merasa tidak ada harapan mau dikembalikan. Tapi itu berupa perhiasan istrinya dan lain-lainnya. Sudah kira-kira 12 tahun, 13 tahun kembali lagi. Dengan kata-kata yang sederhana dan takut. Apakah barang-barang yang saya dulu titipin itu masih ada? Itu Cina terkejut waktu dikatakan oleh temannya, tonggonya dulu, masih utuh. Tidak saya udik-udik ini. Dan ini orang yang dititipi ini bukan orang kaya, justru orang miskin. Jadi itu perhiasan-perhiasan yang harganya itu waktu entah berapa besar harganya, ini di muka matanya bisa dipakai satu hari. Dia bilang hilang, dirampas oleh Jepang atau waktu ribut saya juga pindah habis. Tapi dia tidak berbuat, dikembalikan dalam keadaan utuh. Itu temannya Cina ini merasa berhutang budi, dikasih sebagian daripada. Yang sebagian ini diperdagangkan oleh dia, dijual, dipakai sebagai modal. Ini orang akhirnya kaya, berkatnya dia amanat. Jadi tiap amanat membawa barokah, baik berhubungan dengan kafir sama dengan muslim sama. Itu amanat membawa barokah, tapi khianat membawa terapas. Nanti kalau satu waktu saya carikan hadis yang mengatakan orang kalau sudah tidak ada amanatnya, kalau korupsi sudah tersebar luas, kelihatannya hujan banyak tapi tidak ada hasil dari hujan. Kelihatannya ini begini tapi tidak ada barokahnya. Kelihatan uang banyak tapi tidak bisa diberikan apa-apa. Itu nanti ada hadis. Dan kira-kira di mana-mana hampir terjadi hal seperti itu. Yang ketujuh, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka orang yang innahu la yuhibbul zalimin. Yang kedua, wallahu la yuhibbul zalimin. Yang ketujuh, innahu, yakni sesungguhnya Allah, dia tidak menyukai mereka yang berlaku zalim. Yang kedelapan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Apa mustakbirin? Orang yang sombong, congkak, merasa dirinya di atas manusia. Ini orang pasti dibenci oleh Allah, dan pasti akan menjadi orang yang hina dina di dunia sebelum di akhirat. Dalam hadis yang Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsal az-zar yata'uhumun nas. Hari kiamat nanti orang-orang yang sombong-sombong itu, yang congkak-congkak itu
akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk seperti semut-semut, diinjek-injek orang. Amsal zar, zar itu semut. Yata'uhu an-nas, diinjek-injek oleh manusia. Bayangkan manusia segitu banyaknya dalam mahsyar. Dan Muslim, Abu Dawud, wa Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dadanya ada seberat semut dari sombong. Wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Jadi orang yang dadanya masih ada sebesar biji saga atau sebesar semut kecil sombong, orang ini tidak akan dapat masuk surga. Sebaliknya, orang yang ada sebesar biji semut iman, dia tidak akan dapat masuk neraka, tidak bisa masuk neraka. Ini perbedaannya secara diametrikal antara si sombong dengan si mukmin. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Lah kalau seorang, ya Rasulullah, ingin bajunya itu bagus, bersih, dan sandalnya atau slopnya baik, bagaimana? Apakah itu sombong? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu sendiri indah, puncak keindahan. Dia senang melihat hambanya yang indah dan berpakaian bersih. Tapi sombong lain, indah lain, kebersihan lain. Al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Yang dikatakan kibir menurut kualifikasi Rasulullah SAW, batarul haq. Sudah dikasih tahu ini benarnya itu begini, masih tidak mau terima. Ini kibir. Ditegur orang, kamu salah, tidak mau menerima. Ini kibir. Wa ghamsun nas, menganggap orang di bawah harga dia. Jadi harganya dia lebih bernilai daripada orang lain. Dia lebih besar dari orang lain. Itu kibir. Jadi kalau kita ada sifat ini, hendaknya cepat kita hilangkan. Allah la yuhibbul mustakbirin. Yang kesembilan, innallaha la yuhibbul musrifin. Israf itu adalah mujawazatul had, melampaui batas. Dan batas itu ada yang bersangkutan dengan syarak. Misalnya tajawuzul halal wa ta'am, tajawuzul halal minat ta'am. Kita dikasih rezeki halal, tapi kita makan berlebihan, musrif, israf, tabdzir, lebih daripada yang kita makan sampai terbuang-buang. Ini israf, walaupun itu halal. Ini banyak, saudara-saudara. Di sini mungkin tidak ada. Saya pernah hadir di salah satu hotel besar di Kuwait, satu jamuan makan, karena salah satu kerajaan negeri Arab datang ke Kuwait, dihormati oleh beberapa pedagang besar di sana, kumpul membuat satu resepsi di hotel Hilton di Kuwait. Itu satu malam itu dikeluarkan makanan seharga kira-kira $30.000 Amerika dalam satu sopra itu saja. Kemudian karena yang hadir di situ orang-orang yang sudah kenyang, tidak ada yang makan. Itu kambing ngungkul di dalam perutnya, itu kambing dikeluarkan tapi diganti kebuli di dalamnya kambing, itu namanya kuzi kalau cara Arabnya. Itu ada 10 ekor kambing disembelih yang di dalamnya ada kebuli dengan macam-macam rempah-rempah yang mahal, buah-buahan, itu semuanya dicuil cuma 2-3 cuilan. Sesudah itu masing-masing bangun, dan peraturan kota Praja Kuwait tidak boleh ada makanan buang di sampah dan minum. Itu jam 2 malam sampai subuh diangkut itu makanan-makanan ke truk, dibuang ke laut. Jadi berpuluh truk ngangkut itu makanan-makanan
jamuan makan itu sak buah-buahannya, buah-buahan masih utuh. Itu kira-kira kalau di sini bisa ngenyangkan 3-4 gelas desa itu. Dengan takdir Allah, saya kira. Itu dibuang ke laut. Jadi truk-truk yang bisa membalik sendiri itu dibuang ke laut. Habis. Itu israf. Ini satu contoh. Itu yang dikatakan israf. Allahu la yuhibbul musrifin. Makan secukupnya. Tidak perlu kalau kamu tidak bisa termasuk ahli tasawuf makan sederhana, makan yang baik. Tapi jangan sampai terbuang. Atau panggilkan orang-orang yang memang betul-betul miskin, memerlukan itu makanan. Kamu dapat pahala. Innallaha la yuhibbul farihin. Sudah saya ceritakan tadi. Jadi farihin itu artinya congkak, lupa daratan. Sudah jelas ya? Seperti ceritanya Qarun tadi. Yang ke-11, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah itu tidak akan meridhai, tidak akan merestui tindakan orang-orang yang fasik. Fasik itu adalah orang yang berbuat maksiat dengan penuh kesadaran dan sengaja. Jadi tidak ada waraknya. Sengaja. Dia tahu ini barang haram. Ya, saya sekarang tidak dapat, makan saja. Fasik. Dan hal ini sekarang merupakan satu mode, satu kebiasaan sudah. Tidak ada orang bilang, wah ini haram. Tidak. Saya tunggu yang halal. Itu diantara 100 orang barangkali cuma ada 4-5 orang saja ya. Yang lain sudah kesiram air lupa. Dia ingin supaya cepat saja sudah. Tidak tahan menunggu. Tidak sabar menantikan yang halal. Jadi fasik itu menjalar sekarang di mana-mana. Yang ke-12. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak menyukai orang yang congkak, tukang bangga-banggaan, fakhur, dia bangga. Saya punya ayah dulu yang bangun masjid ini. Saya punya nenek dulu yang berbuat begini. Dulu ini Bangil masih ada tak langgar-langgar gini. Saya punya mbah yang sama. Saya punya ini, saya dulu gini, saya punya nenek moyang, saya punya turunan, saya punya, main bangga-banggaan tok. Lah kalau ada orang tok tanya, nuwun sewu, lah ente ini berbuat apa? Tidak bisa jawab dia. Atau dia terpaksa menjawab sesuatu yang tidak cocok. Ini muhtal. Wal ikhtiyal itu bisa juga dalam jalan. Jalan diatur seperti sudah tidak ada orang lebih kuat daripada dia, dadanya dibusungkan, sepatunya dikeraskan, memukulnya ke bumi Allah ini. Tidak ingat kata Al-Hasan Al-Basri, ta'il arda biqadamaik fa innaha amma qalilin qabruk. Ingat ini tanah yang kau pijak, kau hantam dengan tumit kakimu ini dengan keras-kerasnya. Tunggu sebentar, dia akan menjadi kuburanmu. Dia akan menelan engkau. Dia lupa kepada itu. Jadi akhirul kalam, marilah saudara-saudara kita sadari manusia-manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini di dalam Al-Quran. Quran itu kitab yang harus kita pertama kita indahkan seluruhnya tanpa reserve. Dan kita harus fanatik kepada Al-Quran, harus fanatik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang jujur. Baik, kita boleh fanatik. Fanatisme kepada selain dari dua ini tadi tidak baik. Kalau fanatisme pada saudara punya partai tidak baik. Fanatisme pada negara tidak baik. Fanatik itu justru kepada ini Allah dan Rasulnya itu paling baik. Dan harus. Sebab itu adalah super hak. Kalau kita tidak fanatik kepada itu, orang lain berfanatik kepada batil. Dan jangan dikira orang yang memegang kebatilan itu tidak fanatik. Fanatik. Kalau orang-orang komunis tidak fanatik, mereka tidak spekulasi membuat G30S. Fanatik itu, saking kepinginnya dia cepat
mau menghajar kita ini. Rupanya dia yang terhajar dulu oleh Allah. Dan fanatik. Semua dunia ini fanatik. Yang mempertahankan kebatilan itu fanatik. Apalagi kita yang mempertahankan kebenaran. Kenapa kita tidak fanatik? Nanti sedikit-sedikit bilang, oh ini kaum muslimin ini fanatik. Apalagi sudah semuanya kita serahkan, sudah tidak ada lagi, sudah apa? Apa yang kita fanatiki sebetulnya tidak ada. Kita mesti kembali lagi memutar fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak? Jadi kita ini sudah mengalah. Bukan fanatik ya, sudah kalah, mengalah. Nederland, negaranya salibisme. Kalau Jumat pagi itu radio dari Nederland itu pakai baca Al-Quran, Abdul Basit Abdul Samad, embahnya kaum Kristen itu. Kita tidak mendengar itu di RRI. Gimana? Malah kita dikatakan fanatik. Ya nuwun sewu, kita harus ngelus-ngelus dodo kalau begitu. Sudah ada fanatik apa? Untuk Taiso saja pagi itu suara radio itu daripada angklungnya Hindu Bali. Bali. Kita mau bilang dikatakan fanatik. Ya orang-orang yang membuat itu kira-kira fanatik. Mestinya 1, 2, 3 kan cukup. Jadi kita ini sebetulnya saudara-saudara sudah paling khairnya orang. Jangan ada orang pakai nuduh kita yang tidak. Justru orang yang menuduh itu nanti kita katakan kamulah sebenarnya yang fanatik. Jelas saudara-saudara? Mari sekarang kita menginjak pada acara tanya jawab. Kalau yang lalu juga masih ada tanya jawab yang belum ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Wallahu alam, apa sudah habis apa masih ada? Mendulik itu cuma memberi isyarat supaya dia tahu bahwa ada makmum di belakang. Tapi itu tidak disyarat mutlak. Dia boleh makmum kepada yang sedang menyempurnakan jamaahnya dengan 1 rakaat. Bisa. Tanpa diwajibkan mendulik. Cuma mendulik itu sebagai isyarat bahwa saya akan, sebab dia tadi kan tidak niat imamah. Ya, jadi dia diberitahu bahwa sekarang di belakangmu ada seorang makmum. Oke. Silakan. Itu tidak perlu pakai ditayamumi lagi. Mandi untuk mayit itu cukup. Wallahu alam kalau ada qaul yang mengharuskan pakai tayamum, saya tidak ingat. Silakan. Itu 1 lailah, 1 malam di mana Al-Quran diturunkan. Jadi malam di mana permulaan turunnya Al-Quran itu dikatakan Lailatul Qadar. Dan itu berulang. Allah SWT membuka ulangan Lailah itu pada tiap bulan puasa, pada tiap tahun. Dan tidak mesti pada malam itu malam ini, tetapi Rasulullah SAW mengancar-ancarkan dalam 10 yang terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Jadi mulai malam 21 sampai akhir Ramadan, di situlah dikira-kirakan Lailatul Qadar diadakan oleh Allah. Adapun negara yang tadinya malam dan siang, ya dia mengikuti berapa malam puasa dia sudah berpuasa. Kalau mulai 21 di situ, ya mulai 21 dia mesti berjaga-jaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi misalnya di Eskimo atau di London, kadang-kadang malamnya banyak, itu dikira-kirakan saja. Jadi puasa di negeri-negeri yang mataharinya kadang-kadang terbenam sampai sebulan, 2 bulan, itu dikira-kirakan saja. Waktu-waktu salawat juga, waktu-waktu sholat juga dikira-kirakan. Antara sekian jam sudah waktu zuhur, antara sekian jam sudah waktu asar. Jadi sekarang maghrib dan isya ini kira-kira 1 jam 10 menit. Jadi kalau kita di Eskimo, maghrib isya itu ya 1 jam 10 menit. Ya sudah sembahyang isya, sudah masuk isya. Dikira-kirakan gitu. Juga pada bulan puasa. Jadi kalau sudah 29 hari
sudah tamatlah puasa. Jadi kalau sudah 20, malam 21 itu mesti kita lebih banyak berjaga-jaga tentang Lailatul Qadar ini. Lebih giat beribadah. Dan takdir itu ada berentet, bertalian. Jadi qadanya Allah itu menjurus kepada takdirnya. Jadi apa yang dipastikan pada awal mulanya itu bisa terwujud pada tindakan-tindakan yang kita lakukan di dunia menurut pilihan kita. Jadi seorang berangkat ke satu dengan pilihannya sendiri ke satu tempat, lalu terjadi kecelakaan. Itu namanya sudah takdir. Dia tidak bisa mengelakkan takdir. Tadinya sudah dikobok oleh Allah bahwa ini akan terjadi pada tanggal sekian, jam sekian. Dan ini takdirnya dilakoni oleh manusianya pada saat dan tempat yang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi qada Allah itu menjurus kepada takdirnya. Dan takdirnya jalan kepada ajal. Pada ada ajal, ada batasnya, ada ketentuannya. Ajal itu ketentuannya. Walikuli ajalin kita. Dan tiap ajal itu ada catatannya. Khas. Begitulah. Cukup. Kalau pakai mau wudhu lagi itu kelebihan yang tidak disunatkan. Kalau sudah mandi ya sudah masuk wudhunya di dalam mandi. Mandi itu lebih besar daripada wudhu. Ya. Sendirian itu sah. Kalau saya sholat di rumah saya, sholat asar sendirian. Kemudian saya lewat di muka masjid Jarum sini, kebetulan masih sholat asar. Saya masuk sholat, dapat jamaah. Tadi juga sholat saya itu sah. Dan yang kedua kali ini juga sah. Jadi yang diulangi lagi di dalam jamaah itu tetap wajibnya dan sahnya. Ada mengatakan tidak, yang diulangi itu sunnah. Sebetulnya kaul yang mengatakan diulangi itu tetap wajib, itu lebih asah. Menurut mazhab Syafi'i. Baca menurut tajwidnya, saudara-saudara. Dan tajwidnya itu sudah dikenal oleh semua orang ahli baca Al-Quran. Jadi kalau dilebihkan terlalu lebih, ya tidak baik. Dikurangi juga tidak baik. Jadi bacalah Fatihah menurut aturan tajwidnya. Begitu saja. Tidak usah pakai istilah dipanjangkan atau dipendekkan. Jadi tajwidnya saja yang kena ya. Tasydidnya, madnya, qafnya. Ya. Silakan. Allah Esa, artinya Allah itu sendiri, tidak butuh kepada sesuatu. Tidak memerlukan sesuatu. Itu zat adalah tunggal dalam segala-galanya. Tunggal dalam zatnya itu sendiri, tunggal dalam perbuatannya, tunggal dalam perkataannya. Jadi kalau Allah berfirman, maka tidak ada orang bisa meniru firman-Nya. Kalau Allah mengerjakan sesuatu, menciptakan sesuatu, orang tidak bisa meniru berbuat seperti itu. Itu namanya tunggal. Jadi kedip punirnya Allah itu tunggal dalam segala-galanya. Kita melihat kuda misalnya, tidak ada orang saat dunia raya ini bisa membuat kuda. Kecuali kuda-kudaan. Jangankan kuda kebesaran, saudara-saudara. Nyamuk, tidak ada orang bisa bikin nyamuk. Yang bisa terbang, bisa mencari rezekinya sendiri, bisa mencari orang yang tidur diisap sekedar kebutuhannya dari darah seorang tidur ini. Lalu dia beranak, bepinak, dia bercucu, itu tidak bisa orang bikin. Tapi nyamuk-nyamukan, fa insyaallah bisa. Itu pun juga sukar. Jadi Allah tunggal. Kalau menciptakan apa-apa maka ciptanya itu tunggal. Gunung, tidak ada orang bisa membuat gunung. Walaupun kelihatannya seperti tumpuan batu gitu saja. Ayo coba suruhkan orang satu Amerika Serikat membuat gunung. Seperti Gunung Semeru gitu. Tidak bisa. Kalau Allah menciptakan laut, suruh ini manusia semuanya membuat laut. Dan garamnya sekedar yang ada sekarang. Tidak bisa. Dan begitu seterusnya. Jadi dia tunggal dalam ciptaannya, tunggal dalam perbuatannya, tunggal dalam kata-katanya, dan tunggal dalam dirinya. Esa, tidak bergantung dan tidak meminta, mengharap, menunggu
bantuan sesuatu. Sekian. Bersarung sampai mata kaki dan hukumnya. Ini sudah dijawab, saudara-saudara. Jadi saudara pembaca tadi mengatakan ini sudah terjawab. Dan saya juga kira-kira tidak memerlukan memberi penjelasan lagi. Sudah jelas ini diharamkan oleh syariat. Sebab Nabi melarang, menganggapnya ini daripada sombong. Ingat tadi ayat innallaha la yuhibbul mustakbirin. Walaupun umpamanya ada ulama mengatakan ini makruh. Toh makruh itu menurut ahli fikih dibagi dua. Makruh tanzih, makruh tahrim. Ini sudah jelas makruh tahrim. Jadi mau kemana kita? Jadi bertanya ulang-ulangan dalam soal ini saya kira kurang ada manfaatnya. Cukup kita paham, tinggal kita mau amalkan atau tidak terserah pada kita masing-masing. Tapi saya kira kita mukmin dan kita ingin mengamalkan sebaik-baiknya. Sekian. Yaitu bagaimana hukumnya tato. Tato itu orang membawa jarum digambar di lengannya atau di dadanya. Menurut hukumnya Nabi Muhammad SAW, tato itu haram. Malah itu termasuk daripada perbuatan yang dikutuk oleh Allah. La'anallahu al-washimata wal-mustawshimah wal-wasilata wal-mustawsilah. Apa artinya? Yani Allah melaknat orang perempuan yang mengerjakan tato atau minta supaya ditato di tangannya atau di pipinya. Sebab di sebagian negeri-negeri Maghribi misalnya, itu perempuan membuat andeng-andeng palsu di pipinya atau dia minta cari orang yang ahli ditato di sini. Persis kelihatannya seperti andeng-andeng. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan di sini banyak orang yang mengerjakan di tangannya. Dan seperti pemuda-pemuda sekarang yang kepingin gagah-gagahan, menggambarkan seorang gadis di tangannya sini dan sebagainya. Itu termasuk dari kutukan Allah SWT. Selain itu adalah wasilah wal mustausilah, yang mencari cemara untuk disambungkan buat rambutnya. Ini juga termasuk perbuatan yang dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh Allah, la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Dan yang minta disambung. Sampai salah satu perempuan tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak gadis saya ini baru saja kena demam. Rambutnya lontrok, gugur rambutnya. Lalu apakah boleh saya sambung?" Dia bilang, "La'anallahu al-wasilah." Jangan. Sudah mau dimasukkan ke manten ini. Jadi mau didandani untuk ke manten, mau dihias, mau dipaesi. Itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ini termasuk perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT. Saya kira dengan demikian saudara-saudara, waktu juga sudah cukup. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum kita pulang. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana tarafna ala la tajrabna wa tub alaina tawba tasir li kulli awba wa kullana al-awradi wa amir rawadi waghfir li walidina rabbi wa mawludina والآل والإخوان وذلك الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع وأصلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نقضى بكل سوري